Om. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Kita kan udah lama ya nggak masuk sekolah gara-gara corona. Ya semoga kita dalam keadaan sehat walafiat lah. Amin. Coba sebelum memulai pembelajaran dirapikan dulu, barangkali tempat duduknya ada yang melenceng ataupun belum mempersiapkan pulpen, belum mempersiapkan gadget dan internetnya, coba dipersiapkan dulu, sok diluruskan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya Bapak absen satu persatu ya, biar kalian terkontrol. Yang Bapak sebutkan namanya tolong acungkan tangan dan katakan hadir. Kalau cewek hadir, jangan lupa. Oke, Nur Hadi, Khairul Anwar, Rozali, Bahjatul, Amaliatul Hasanah, Indah Mudalifah, Rizky. Mana sih Rizky? Gak hadir lagi dia. Kemarin udah gak hadir nih, gak pernah hadir ini Rizky, harus dialpain. Berhubung absen udah selesai, alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu kepada Tuhan agar diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Menurut kepercayaan masing-masing, marilah kita membaca doa bersama-sama. Al-Fatihah. Doa selesai. Baik, kalau semuanya udah dikondisikan, kemarin kan Bapak udah bilang kalau pelajaran hari ini kita mulai dengan hal yang baru, new normal kan. Nah, di tengah pandemi harus melakukan new normal. Berhubung Infokus sekolah ini juga sedang dipakai oleh guru lain, maka Bapak mempunyai alternatif lain, yaitu dengan menggunakan gadget kalian daripada dipakai main game atau chatan dengan siapa kan. Lebih baik kita manfaatkan untuk kuliah. Coba dibuka HP-nya, kemudian dibuka, lihat di halaman pertama. Nah, baik, lihat di halaman pertama. Di halaman pertama, jadi kita itu kan dalam ruang lingkup Islam, hukum Islam, sumber hukum Islam. Islam merupakan sebuah religion atau agama. Nah, di mana semua agama itu mempunyai peraturan agar agama A tidak, agama rusak, agar hidup kita terarahkan. Maka di sana ada agama. Seluruh agama, seluruh aliran, seluruh ideologi itu mempunyai dasar-dasar way of life atau jalan hidupnya masing-masing agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, dalam Islam kita kan ruang lingkupnya Islam. Di sana ada sumber hukum yang menjadikan sebuah landasan agar si subjek itu tidak tersesat nantinya. Nah, dalam Islam tentunya sumber hukum itu dibagi menjadi 4. Bapak mengambil 4, sebenarnya banyak, tapi akan dijelaskan di materi-materi selanjutnya. Nah, kita masuk ke buka halaman kedua, ke sumber hukum Islam yang pertama. Kita masuk ke sumber hukum Islam yang pertama. Oke. Sumber hukum Islam yang pertama itu adalah Al-Quran. Ya, pada tahu kan semua Al-Quran? Suka baca nggak? Harus, itu Al-Quran harus dibaca. Sumber hukum pertama di Islam itu adalah Al-Quran. Al-Quran menurut terminologi adalah dari kata qara'a yaqra'u, derivasi atau mustakna qara'a yaqra'u menurut jumhur ulama. Tapi Bapak sendiri ya, silahkan kalian mau mengambil referensi Bapak atau tidak, lebih setuju terhadap definisi Al-Quran yang dibawakan oleh Imam Syafi'i, bahwasanya Al-Quran ini adalah ismul kitab, nama kitab, tidak terikat dengan nama-nama lain seperti qara'a yaqra'u atau apa. Contohnya Injil apakah mempunyai tafsiran lain atau mempunyai apa? Enggak, dia dikhususkan, disematkan, nama Injil disematkan untuk sebuah kitab yang dibawakan oleh suatu nabi, Zabur, Nabi Daud. Nah, Al-Quran juga begitu, itu menurut Bapak. Kemudian lihat di slide selanjutnya, itu ada bagan definisi Al-Quran secara terminologinya. Bapak mengambil referensi dari kitab At-Tifyi Ulumul Quran. Al-Quran itu al-mu'jiz, simpelnya al-munazzal ala khatamin nabiyina wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihissalam, al-maktub fil masahifi al-manqul ilaina bitawattur, al-muta'abbadu bitilawatihi, al-mabdu bi suratil Fatihati wa mukhtatamu bi suratin Nas. Coba Rul jelaskan artinya. Oke, lumayan bagus. Siapa lagi nih? Si Rijik, cek.
Nah, ini Rizik sudah mulai mendekati. Jadi definisi daripada yang Bapak tadi bacakan itu Al-Quran simpelnya adalah sebuah kitab Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Membacanya dan mendapatkan pahala, dan awalan suratnya Al-Fatihah, kemudian dan seterusnya. Nah, itu seperti itu, Bapak simpelkan saja. Nah, dari Al-Quran ini kita mendapati sebuah hukum yang sangat global, yang mujmal. Di dalam Al-Quran itu kan bahasanya musyarak. Kenapa Al-Quran dijadikan landasan hukum? Yang pertama dia adalah wahyu, kalamullah. Kalamullah ini otomatis karena dalam Islam kepercayaan tertinggi adalah Tuhan, dan Tuhan itu disematkan kepada yang Esa yang bernama Allah, maka dia adalah menjadi satu-satunya kitab yang absolut tidak terbantahkan. Misalnya ketika babi diharamkan, lalu kemudian Barat membuat medis. Tahu kan kalian penelitian Barat Stephen Chow atau siapa membuat penelitian medis bahwasanya babi, cacing dalam daging babi itu bisa terbakar, bisa matang dengan panas sekian derajat. Tapi ketika Al-Quran yang berbicara haram, itu tidak hanya dilihat dari aspek kesehatan, tapi dia sudah mencangkup keabsolutan. Nah, satu sumber hukum Islam Al-Quran yang absolut. Kita kaitkan sumber hukum Islam yang pertama ini dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Nanti masuk halal haramnya atau mubah, makruhnya itu bisa ditentukan lewat Al-Quran dan terdapat di Al-Quran. Contohnya nih ya, kemarin ada anak SMK, anak kelas lain lah, bukan kelas kita, itu ketahuan mabok sama kepala sekolah di kamar mandi. Nah, kenapa mabok dilarang sampai diskorsi? Karena hukum mabok itu adalah haram. Nah, kita tahu haram itu dari sumber mana? Nggak masalah kan, ini mah halal. Nggak bisa kayak gitu. Dari Al-Quran, Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum. Oke, baik. Nah, itu adalah salah satu contoh terkecil daripada sumber hukum Islam yang pertama. Di balik makna-makna yang tersiratnya, karena Al-Quran juga sebagai syifa hudalin nas, kemudian Al-Furqan dan lain sebagainya, maka dia menurut jumhur ulama memuncaki sumber hukum Islam. Nah, kita bahas, kalau ada yang di puncak berarti ada yang hierarki kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah, maka kita lanjut ke halaman seterusnya, itu halaman 5. Coba dibuka. Di situ sumber hukum Islam yang kedua adalah al-hadis atau ayat as-sunnah. Hadis secara etimologi, hadis ay jadid. Hadis itu adalah baru. Nah, berbeda dengan makna sunnah, ada yang menyamakannya dan ada yang membedakannya. Kalau sunnah didefinisikan lebih seringnya adalah jalan yang lurus atau air yang memancar. Kalau hadis ini kebanyakan jumhur ulama mendefinisikan sebagai ma'udifa atau ma'usiro lan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takrin aw sifatin. Jadi seluruh apa-apa yang disandarkan daripada Nabi, dari perkataannya, perbuatannya, sifatnya, kelakuannya, tabiatnya, itu merupakan sebuah rujukan bagi umat Nabi Muhammad sendiri. Jadi perilaku ketika Nabi mengharamkan atau menghalalkan atau memerintah, itu merupakan dijadikan sebuah hukum atau landasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak asal-asalan, ini saya berperilaku seperti ini boleh karena ini. Kita lihat dulu contohnya siapa, ya kan? Dalam hukum Islam yang kedua ini sebenarnya sangat unik. Hukum Islam yang kedua ini, kalau tadi Al-Quran posisinya dari Tuhan yang absolut, kemudian hadis juga sebenarnya absolut karena sesungguhnya aku tidak berbicara sendiri dengan akal sendiri maksudnya, tapi illama yuha ilaihi. Jadi sesungguhnya yang aku bicarakan ini adalah wahyu atau tuntunan daripada Tuhan itu sendiri. Jadi intinya sama-sama absolut. Posisi satu hukum Islam yang pertama dan hukum Islam yang kedua. Dan lebih uniknya, hukum Islam yang kedua ini
adalah sebagai bayan Al-Quran. Bayan Al-Quran ini lebih kepada menjelaskan Al-Quran yang secara global, secara mujmal tadi yang seperti saya pertama Bapak sebutkan. Jadi karena mujmal masih kita ambil contoh ya dari hukum Islam yang kedua ini. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Al-aslu fil amri lil wujub, berarti sholat itu wajib. Nah kemudian bagaimana melaksanakan sholat? Coba amaliatul, apakah bisa ketika ada yang memerintahkan kamu, silakan pergi ke Jakarta, sedangkan kamu belum tahu Jakarta seperti apa, lewat mana? Nah, posisi hadis juga sama. Hadis menjadi penerang atau Google Map-nya lah kalau Anda mau ke Jakarta, mau nyusul rizki yang sering bolos itu. Nah, Al-Quran sebagai bayan ini, hadis sebagai bayan ini, maka ketika ada ayat yang mujmal, Rasul menjelaskannya lewat apa? Lewat hadis. Misalnya, shollu kama ra'aitumuni sholli, salatlah seperti kalian melihat aku sholat. Nah ini menjadi penjelasan, meskipun nanti dilihat dari berbagai macam sudut yang menimbulkan berbagai macam pendapat, sudut pandang bahwasanya sholat itu tangannya di sini, sholat di sini, itu terlepas dari semua itu, tapi dicontohkan oleh Rasul, berarti hadis itu menjadi bayanul Quran. Dan lebih unik lagi, hadis ini nanti diklasifikasikan bukan pelajaran Bapak, ada pelajaran Nasatori itu. Jadi hadis itu di ilmu mustalahul hadis namanya ada hadis lewat klasifikasi perawinya berapa, ada mutawatir, ada ahad, ada sahih, kemudian daripada subjek perawinya, apakah dia pelupa, apakah dia dobit dan lain sebagainya. Ada hadis marfu, ada hadis madlu, ada hadis syadz. Nah nanti itu dijelaskan beda lagi, ini Bapak yang menjelaskan hukum Islam. Nah bisa dibuka slide selanjutnya, di scroll aja ya, karena itu lumayan panjang penjelasannya. Nah hukum Islam yang selanjutnya sebenarnya lebih kepada, kalau tadi Bapak itu berbicara Al-Quran hadis, lebih kepada teosentris atau Tuhan sebagai pusat. Nah agama Islam itu saking rahmatan lil alamin, menghargai potensi akal yang diberikan Tuhan kepada manusia, maka hukum Islam juga tidak terlepas daripada manusia itu sendiri. Maka ada di sana namanya ijtihad. Nah, dari ijtihad inilah maka muncul beberapa sumber hukum Islam yang dijadikan referensi oleh madhab-madhab tertentu. Ijtihad ini secara bahasa adalah bersungguh-sungguh dalam pikiran dan perbuatan untuk melakukan sesuatu. Dari ijtihad ini kemudian kita mengambil satu, ada ijma artinya berkumpul atau kesepakatan. Pasti kalian aneh karena hubungannya tadi antroposenis antar manusia. Pak, ini bisa dibenarkan nggak sih Pak? Karena hubungan manusia, sedangkan kita harus berhukum dengan hukum Allah. Ya tentunya bisa. Justru adanya ijma ini karena dituntun oleh Rasulullah untuk seperti itu. Bayangkan saja ketika Nabi ada, umat Islam itu tidak kebingungan ingin bertanya, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya makan ini, bagaimana hukumnya minum ini? Langsung dijawab, wahyu langsung turun. Sedangkan ketika Rasul meninggal dunia, otomatis seketika itu perantara antara Tuhan dan manusia terputus. Maka Tuhan tidak membiarkan manusia terjebak dalam kesesatannya. Dia memutus sesuatu yang tidak terlihat. Apa? Akal itu ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi dia adalah anugerah Tuhan yang paling besar. Bahkan kalau di ilmu mantik itu al-insanu hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang berpikir, hewan yang berakal. Ketika hilang akalnya, maka dia tidak masuk kriteria sebagai manusia. Nah, ijma karena dibebaskan dengan landasan hadis Nabi SAW, la tajtami ummati ala dolalah, tidak mungkin umatku berkumpul untuk suatu kesesatan. Karena di sana kita berdiskusi, bercakrawala, bertukar pikiran, ulama-ulama tertentu. Secara etimologinya, terminologinya, ijma itu adalah kesepakatan oleh ulama, kesepakatan hukum yang dibuat oleh ulama-ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tentunya hal-hal yang disepakati ini tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pakai pusing lagi kan?
Ya tadi yang Bapak jelaskan, karena terputus, maka permasalahan yang timbul setelah Nabi ini kan banyak, sedangkan Nabi sudah meninggal dunia. Nah maka akal itu yang berpotensi untuk menentukan. Contoh daripada istiadat para ulama ini, kita ambil kesimpulan kalau penjara itu salah satu daripada contoh ijtihad. Kemudian contoh ijma itu kakek mendapat harta waris 1/6 daripada cucunya, bahwa meskipun dia bersama anaknya. Nah itu adalah ijtihad, dan salah satu ini dari ijtihad, cabang dari ijtihad ijma. Ya. Kemudian di scroll lagi halaman selanjutnya, ini hukum Islam yang terakhir yang harus kita jadikan sandaran juga. Sebenarnya masih ada seterusnya, cuman kita bahas 4 aja karena di buku Kemendikbud dan Kemenang itu cuma 4. Kias itu secara bahasa adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu, entah menyamakan tinggi Anwar dengan si Rizky yang gak hadir itu di Jakarta, atau Amalia dengan si Indah atau Ella atau Vela, ya itu namanya kias, artinya menyamakan antara sesuatu dengan sesuatu. Nah sumber hukum Islam karena terbatas, sedangkan permasalahan terus menerus datang, maka kias juga bisa dijadikan salah satu sumber hukum Islam. Contohnya Khomer itu karena tadi Bapak sudah bilang mujmal, Al-Quran mujmal. Kemudian ada timbul barang-barang baru, ada vodka, ada Eslen, ada anggur merah, yang gold, yang apalah jenisnya banyak kan, ada Jack Daniel dan lain sebagainya, morfin. Itu kan barang-barang baru, tidak ada di zaman Rasulullah. Nah lalu si Rizky tiba-tiba pakai, apa ini hukumnya? Ini mah hukumnya gak ada di zaman Nabi, gak ada di Al-Qurannya. Nah maka ulama-ulama menyimpulkannya dengan membuat kias. Kias ini tidak sembarangan, domba sama kandang kambing, enggak. Jadi kias ini memiliki beberapa rukun. Yang pertama itu ada dalilnya. Kalau masalahnya kan enggak ada dalilnya, ada hukum daripada dalilnya, kemudian ada permasalahannya, dan ada ilahnya. Ilah ini nanti menentukan hukum ini masuk haram, halal, mubah. Nah nanti si ilah ini Oke, biar langsung masuk, kita membuat contoh aja. Tadi persoalan si Rizky tentang minuman-minuman itu, kalau ini nggak ada di zaman Rasul, ini nggak ada. Nah contohnya kayak gini nih, simpelnya aja nih. Kita kiaskan ya, kita mencoba untuk mengiaskan ayat innamal khamru, rukun kias pertama innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali syaitan. Khamr, ya kan, kata khamr itu adalah sesuatu yang memabukkan, minuman memabukkan. Nah kemudian ada hal baru, Jack Daniel, Eslen, itu juga barang baru dan memabukkan. Ilahnya adalah sakir, sama-sama memabukkan. Berarti hukumnya istinbatul akamnya, kesamaan antara Homer dan Jack Daniel Eslen ini berarti memabukkan juga. Maka hukumnya adalah memabukkan dan haram untuk diminum. Nah, contoh kias seperti itu. Oke, mungkin kalau pencapaian materi sudah sampai sini dulu. Untuk 5 menit terakhir, coba kalian bikin kelompok dan diskusikan mengenai hukum Islam ini kira-kira dimaknai sebagai apa. Nanti Bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya ataupun di akhir pertemuan. Anak-anak, setelah kalian membuat kelompok dan berdiskusi selama 15 menit, jadi ini sudah dikumpulkan di Bapak ya hasil daripada diskusi kalian, dan di sini Bapak melihat sudah sangat bagus. Nanti di pertemuan selanjutnya Bapak bagikan sekaligus Bapak koreksi. Ini sudah cukup bagus sih. Kemudian untuk evaluasinya hari ini cukup bagus, cuma tinggal ditambah kehadiran lagi, terus semangat belajarnya, dan tugas-tugas serta pemahaman pelajaran selanjutnya tolong digali lagi mata pelajaran selanjutnya agar wawasan kalian bertambah dan dimudahkan serta mendapatkan ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk tugas minggu depan Bapak sudah kirim di GRC. Silakan dibuka, nanti dikumpulkan minggu depan ya. Jangan lupa.
Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian. Jaga selalu kesehatan di tengah pandemi. Oke, salam buat Bapak Ibu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.